di debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2020. Di segmen kali ini, keempat pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim penyusun. Setelah jawaban yang mana tim penyusun ini masing-masing akan memberikan 2 pertanyaan bagi setiap pasangan calon. Setelah jawaban diutarakan, pasangan calon nanti diberikan kesempatan untuk memberi komentar secara bergiliran, masing-masing dengan waktu 45 detik. Kemudian kembali pasangan calon yang menjawab pertanyaan akan diberi kesempatan untuk menanggapi komentar paslon lainnya dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan untuk memulai segmen kali ini, kita akan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Pertanyaannya bisa diambil dalam fishbowl, ini nanti akan diambil secara acak. Bisa diambil 2 pertanyaan, Pak. Oke, pertanyaannya bisa diberikan ke saya, Pak. Ya, boleh dibuka untuk memastikan bahwa semua amplopnya tersegel ya, Pak? Masih disegel. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Nanti mungkin jangan dibuka terlebih dahulu, Pak, karena akan kita simpan terlebih dahulu. Baik, boleh saya bantu ambil. Terima kasih, Pak. Udah yakin ya, Pak? Ya. Oke. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 boleh diambil, lalu nanti bisa diberikan pertanyaannya untuk kami simpan terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3, nanti pertanyaannya mungkin bisa langsung diambil. Kertasnya mungkin bisa, pertanyaannya bisa diambil untuk ditaruh di, untuk kami simak terlebih dahulu, iya. Baik. Oke. Kita akan membacakan pertanyaan yang telah dipilih secara acak ini. Pertama akan kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 ya, Pak. Ini pertanyaan pertama, semua bisa dilihat ini masih disegel. Baik, silakan disimak ya Pak pertanyaannya. Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur adalah pemerintahan yang bersih atau clean government dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk mencapai pemerintahan yang baik perlu adanya konsep yang jelas, terutama berkenaan dengan tata pemerintahan yang berwawasan ke depan atau visi strategis, bersifat terbuka atau transparan, mendorong partisipasi masyarakat, bertanggung jawab, menjunjung supremasi hukum dan sejumlah syarat lainnya. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersifat terbuka tersebut sulit diwujudkan, terutama jika sudah menyangkut kepentingan politik, ekonomi pemimpin daerah dan kroninya. Dan bagaimanakah langkah jelas yang terukur
Saudara, dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersifat terbuka, terutama dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek, serta penempatan sumber daya manusia di berbagai posisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Cianjur. Waktunya kami berikan 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Kami pasangan HD memiliki misi Cianjur gesit dan transparan. Ini kuncinya, transparansi pemerintahan ini harus kita kedepankan. Artinya apa? Artinya untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, yang clean, maka harus mulai dari tingkat perencanaan yang baik. Oleh karenanya kami tidak tanggung-tanggung, HD independen tanpa beban, totalitas tanpa beban. Artinya apa? Sejak perencanaan kita harus transparan, perumusan APBD itu harus transparan. Kalau perlu masyarakat mengetahui bagaimana proses perumusan APBD itu, sehingga akan jelas bagaimana kepentingan masyarakat, apakah itu terangkat di dalam konteks kebijakan atau tidak. Dan seterusnya nanti itu akan berdampak kepada bagaimana perumusan-perumusan ataupun implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Termasuk bagaimana membuat struktur organisasi pemerintahan daerah. Untuk membuat struktur organisasi pemerintahan daerah, tentu saja ini harus efektif dan efisien. Kemana arah struktur itu? Kemudian siapa yang cocok untuk menempati jabatan-jabatan tersebut? Kita harus secara profesional, harus secara transparan, sehingga jelas nanti kemana arah kebijakan untuk mengangkat kepentingan-kepentingan masyarakat. Tanpa perlu notaris, yakin saya, yakin Cianjur bisa clean, Cianjur bisa bersih, Cianjur bisa HD. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kita buka dulu. Pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor urut 1, sejak pilkada langsung dilaksanakan tahun 2005 hingga tahun 2020, terdapat 300 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Tindak pidana korupsi ini merusak banyak sekali sendi kehidupan dan berdampak buruk pada kualitas pembangunan di daerah. Banyak motif sudah teridentifikasi kenapa banyak kepala daerah tersangkut korupsi, mulai dari motif pribadi, keuntungan kelompok, pilkada berbiaya tinggi, hingga buruknya sistem kontrol di birokrasi pemerintahan. Dan jika terpilih nanti, seperti apa komitmen dan sistem yang akan Anda bangun dalam mendukung gerakan anti korupsi di Cianjur? Ya, baik. Untuk yang berikutnya, ini sama juga tadi dengan apa yang menjadi misi kami, transparansi. Kemudian kembali lagi ini kepada bagaimana untuk mendorong gerakan anti korupsi. Jelas komitmen pribadi seorang kepala daerah itu yang menjadi pokok pentingnya. Tanpa komitmen personal, tanpa dinotaris sekalipun, seandainya menginternal, terintegrasi, yakin saya bagaimana aparatur birokrasi pun akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan seorang kepala daerahnya. Kita tidak kamuflase. Kalau kamuflase tampilan oke, tapi implementasinya nonsen. Ini yang harus kita kedepankan. Jangan dibodoh-bodohi rakyat itu, jangan dibodoh-bodohi masyarakat itu. Kita hadirkan yang benar-benar real. Ya. Kami alhamdulillah, silakan bisa dicek laporan dana kampanye kami berapa. Kami tidak ratusan juta, kami tidak miliaran, tetapi kami menghadirkan partisipasi masyarakat. Kami undang, mari kita wujudkan partisipasi masyarakat, kita wujudkan demokrasi yang sehat sesuai dengan target KPU. Bagaimana partisipasi itu menjadi besar, dan itu modalnya bagaimana kos politik di masa kampanye ini akan menjadi penentu bagaimana nanti kebijakan untuk mendorong gerakan anti korupsi di dalam tatanan implementasi yang konkret. Demikian, makasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang telah dipaparkan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda kami berikan 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Pak Toha, pemaparannya begitu menggemu dan hebat. Tapi aplikasinya Bapak ini pernah jadi anggota dewan Pak, 2 periode ya kalau tidak salah. Apakah Bapak telah berjuang untuk itu pada saat menjadi anggota dewan? Nah, udah belum, katanya kata itunya belum itunya. Berarti Bapak jadi anggota dewan ngapain aja gitu Pak. Terima kasih Pak.
Sudah Pak? Oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan komentar dari jawaban pasangan calon nomor 1. Waktunya sama Pak, 45 detik dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha yang saya hormati, dulu adalah beliau pendukung saya dan sekarang saya bangga menjadi calon bupati. Terima kasih Pak Toha. Kemudian juga apa yang disampaikan Pak Toha, sebetulnya kami pada saat menjadi VLT Bupati Cianjur itu sudah dilaksanakan. Kita ada e-planning, e-government, dan e-budgeting, dan e-controlling. Kami sudah melakukan itu, dan juga yang selanjutnya tentunya Bupati dan Wakil Bupati ini harus menjadi contoh, dan kami lakukan itu. Kami selama jadi PLT Bupati tidak menproyek. Insya Allah dan hasilnya Cianjur sudah Baik, WTP. terima kasih Pak, waktunya Ya, sudah habis. terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan tanggapannya. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Membangun pemerintahan yang bersih, yang efektif, dan kita ingin menciptakan Cianjur bebas korupsi harus dimulai dengan keteladanan seorang pemimpin. Yang kedua, dimulai dengan rekrutmen, promosi, dan penempatan pejabat yang menggunakan pendekatan meritokrasi. Ke depan tidak boleh ada mafia jabatan, makelar jabatan, atau mahar jabatan. Kita harus mendisiplinkan seluruh aparatur pemerintahan agar ia taat hukum karena dia diangkat, digaji untuk melayani masyarakat. Kami pastikan bahwa pemerintahan kami akan memiliki sudut pandang yang kuat terhadap pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Prinsip kami sekali lagi, pemerintah itu adalah pelayan masyarakat, bukan majikan masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan berikan kembali kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengomentari tanggapan yang telah diberikan oleh ketiga pasangan calon. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Yang jelas ketika kita merumuskan transparansi kebijakan, khususnya di sektor anggaran, selama ini sebetulnya kita belum transparan. Kita belum memiliki sebuah pola pembahasan anggaran yang memang publik langsung mengetahui. Publik langsung mengetahui. APBD kita masih dianggap dokumen rahasia sebetulnya. Padahal itu adalah dokumen publik. Sehingga itu akan mulai dari bagaimana pemerintah daerah, tim asistensi pemerintah daerah bersama dengan DPRD itu harus merumuskan bersama-sama dan kalau perlu masyarakat menyaksikan benar nggak nih pembahasannya, gitu kan? Dan itu kenapa kemarin belum? Ya karena dalam posisinya bukan sebagai decision maker, tetapi kalau decision maker sebagai bupati, saya berani untuk melakukan perumusan APBD bersama-sama diketahui oleh masyarakat secara langsung. Pak Sob. Ya, terima kasih. Saya menambahkan, saya punya pengalaman 2 periode di DPRD. 2009, 2014, 2014, 2019. Mohon maaf dengan segala hormat, kami telah berjuang untuk membenahi Cianjur dengan cara kami di DPRD. Tapi sayang, suara kami kecil dan terlindas oleh partai yang besar. Dan saya ingatkan, kita berangkat sekarang bukan lagi berbicara atas nama partai. Tapi kita berangkat dari atas nama rakyat. Insya Allah kita tidak punya beban untuk Cianjur HD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim penyusun untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya, saat ini penyebaran wabah COVID-19 telah berdampak kepada tatanan hidup masyarakat. Dari data Pusat Informasi COVID-19 Kabupaten Cianjur per 15 November 2020 menunjukkan bahwa kasus suspek di Kabupaten Cianjur mencapai 1.558 jiwa dengan angka kematian mencapai 25 jiwa. Selain penerapan protokol kesehatan sebagai upaya yang tepat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Menurut pasangan calon, tindakan preventif, represif, persuasif, serta kuratif apa yang efektif untuk penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Cianjur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Silakan Pak, waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
sebetulnya untuk penanganan COVID ini kita udah ada standarnya dari pusat, kita tinggal melaksanakan saja, tetapi akan regulasi itu di daerahnya dipertegas. Yang pertama, kalau memang ada sesuatu serangan COVID di wilayah itu tentu harus isolasi dan dikarantina. Dan untuk tidak menyebarkan kembali bara COVID itu, bahwa masyarakat yang ada di wilayah itu kita berikan, jangan sampai mereka keluar dan kita berikan anggaran untuk bisa makan, jangan sampai bekerja keluar lagi, agar cepat mempercepat untuk penanganan COVID sendiri. Intinya bahwa diisolasi, dikarantina, dan diberi anggaran atau diberi sumbangan atau apapun yang agar mereka tidak bisa keluar lagi. Mungkin sambungan Pak. Jadi menambahkan dari Pak Bupati tadi, jadi maksudnya ini PSBB yang lebih terlokalisasi ya. Misalkan ada kasus di desa tersebut, kita akan mengadakan isolasi mandiri dengan cara keluar masuknya warga masyarakat di situ akan diawasi dengan ketat, rapid test dan sebagainya. Yang kedua, pada saat masyarakat diisolasi mandiri karena itu aturan oleh pemerintah daerah, maka kebutuhan bahan pokok, kebutuhan apa-apa di desa itu, di RT itu akan kita penuhi dengan maksimal. Jadi penyebaran itu tidak akan kemana-mana. Pertama, yang sakit coronanya kita simpan di rumah sakit, kita obatin. Yang tidak sakitnya kita biayai, kita hidupi di desa itu supaya tidak ada penyebaran COVID Corona lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua ya Pak. Menjaga kearifan lokal sangatlah penting di tengah arus perubahan global saat ini. Nilai-nilai kearifan lokal Cianjur seperti tercemin di Ngaos, Mamaos, dan Maenpo niscaya tetap dipelihara di tengah arus deras budaya asing yang sudah masuk ke desa-desa. Penetrasi internet begitu masif melalui gawai sehingga memberi akses begitu mudah kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Dampaknya tradisi, budaya, dan seni di Cianjur pelan tapi pasti tercemar, luntur, tergusur, dan bahkan bisa hilang tergilas oleh perubahan zaman. Apa konsep dan strategi saudara sebagai kepala daerah untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan budaya leluhur Cianjur agar tetap eksis, dicintai warga sekaligus menjadi identitas khas budaya Cianjur? Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih untuk agar supaya budaya Cianjur tidak hilang. Yang pertama, dengan adanya ngaos, kita pemerintahan OTW akan memberikan stimulasi atau memberikan dana kepada grup-grup atau kepada pemerhati, terutama pemerhati kebudayaan, dan akan memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat-masyarakat yang mencintai budaya itu, sehingga budaya itu tidak akan punah dan sehingga budaya itu akan berkembang lebih maju. Biarpun yang lain masuk, tapi tetap budaya Cianjur akan ada dan akan ada KSBY semuanya. Pak Bupati jelaskan. Baik Pak Bupati, saya tambahin. Jadi kaitan dengan untuk menangkal itu, makanya di program kita itu ada pembangunan gedung kesenian bertaraf nasional. Ya, artinya seluruh pemuda-pemudi itu akan tersalurkan berkaitan dengan berkaitan dengan budayanya. Jadi tersalurkan bagaimana halnya putra-putri Cianjur itu tidak menangkap secara arus global secara maksimal, tetapi kami beri kegiatan berkaitan dengan seni budaya, Maos, Mamaos, Maenpo tersebut. Ditambah juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, makanya akan kita bangun gedung olahraga bertaraf nasional. Artinya konsentrasi pemuda itu akan konsentrasi kepada kearifan lokal itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan komentarnya terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Oting, dulu pernah menjadi pimpinan saya di Sekda dan pernah juga pembantu saya di Kepala Dinas. Ya. Terima kasih Pak Haji. Mengenai COVID ya, sebetulnya tergantung karakternya. Saya pernah membawa konsultan bahwa Cianjur itu aman dari COVID. Yang penting agar jangan masuk orang-orang ke Cianjur yang dari daerah merah. Dan juga ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama bermasker, B. Yang kedua harus rajin cuci tangan. Yang ketiga, S senantiasa jaga jarak. 3,
Tambah satu lagi, M, meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita. Sehingga dengan BHSM, COVID akan hilang di Kabupaten Cianjur. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan komentarnya. Waktunya 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tentang penanganan COVID di Cianjur, sebenarnya kita hanya diuntungkan oleh lokasi geostrategis Cianjur yang memang arus ke Cianjur maupun keluar Cianjur begitu minim sekarang. Jadi ini kita diuntungkan. Sebenarnya kinerja pemerintahannya terhadap penanganan ini bisa dibilang sangat membingungkan masyarakat. Disebut ada tapi di mana bingung, disebut tidak ada tetapi ada dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan lebih transparan lagi dan lebih serius lagi, terutama untuk dampak ekonominya. Yang kita rasakan sekarang teriakan masyarakat atas dampak ekonomi ini tidak terasa di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan komentarnya. Waktunya 45 detik, Pak. Iya, baik, terima kasih. Kami menanggapi tadi apa yang menjadi penanganan COVID, saya pikir itu sudah jelas. Protokolnya mulai dari preventif, kuratif, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Regulasi di daerah yang perlu jelas bagaimana kalau peraturan bupati misal dikeluarkan untuk jelas penanganannya, termasuk transparansi informasi. Sebetulnya berapa yang terkena COVID, di mana lokasinya, sehingga akan memudahkan untuk melakukan lokalisasi. Kemudian untuk masalah papagon daerah, ya, ngawas mamawas Menpo. Saya pikir substansinya bukan di anggaran, bukan di anggaran, tetapi internalisasi pemahaman terhadap substansi masalah ngawas mamawas Menpo itu sendiri, bukan di anggaran. Saya pikir komitmen itu yang harus ditegakkan. Sejarah Cianjur harus diungkap. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kesempatan ini untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi komentar yang telah disampaikan oleh pasangan calon lainnya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi penanganan COVID-19 yang berkaitan dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu sudah biasa karena seluruh masyarakat juga sudah tahu karena itu regulasi nasional. Tetapi kami lebih kepada bagaimana pencegahan corona di Kabupaten Cianjur yang lebih spesifik lagi karena kan corona di Cianjur itu belum menyebar secara keseluruhan. Makanya kami spesifikkan tadi berkaitan jika ada kasus corona di suatu daerah, kami lebih persempit lagi misalkan di satu desa atau di satu RT, maka penanganannya itu akan ada regulasi nanti dari Pak Bupati OTW ini berkaitan dengan satu, ya seperti yang Pak Herman sampaikan tadi, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terus ada rapid test, terus ada pencegahan atau pengawasan berkaitan keluar masuk manusia ke desa itu. Nah, setelah ada pengawasan seperti itu, ini sebetulnya lebih jelas disampaikan oleh kami karena pada saat ada pengawasan yang sangat ketat, artinya masyarakat di desa itu kan tidak bisa keluar bebas untuk mencari kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka dari itu kami akan membuat regulasi bagaimana masyarakat di desa itu tidak keluar dari desa, tetapi kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Cukup, Pak? Cukup. Baik, terima kasih. Bisa dibelikan tepuk tangan sebentar, pemirsa? Oke. Kita akan jeda sejenak, namun kami akan segera kembali untuk mendengarkan jawaban dari pasangan calon nomor urut 3 dan juga 4. Tetaplah bersama kami.